Datangnya dari Salman di Bandung. Bagaimana langkah awal kita mengenalkan tentang Nabi Muhammad SAW kepada orang awam dengan harapan orang-orang tersebut dapat mencintai Nabi Muhammad SAW, terlebih orang-orang tersebut lebih tua dari saya agar juga tidak terkesan mengajari, dan minta doanya Habib dari Habib untuk kelancaran dakwah kami yang alhamdulillah al-fakir niat khidmah di Nusantara Cinta Rasul dan khidmah ke Habib Alwi Al-Habsi di sini selaku ketua NCR dan antum ya Habib Ali sebagai pembina kami, katanya. Langkah awal untuk mengenalkan tentang Nabi Muhammad SAW kepada orang awam dengan harapan orang-orang tersebut dapat mencintai Nabi. Orang kalau sudah kenal sama Nabi pasti cinta, sudah pasti lau arafu ba yuhibbu, karena Nabi Muhammad SAW adalah keindahan secara keseluruhan. Kalau kita melihat ada satu orang yang selalu berbuat baik kepada kita, memberikan uang terus menerus, kita akan katakan dia adalah orang yang baik. Kadang-kadang dia melakukan keburukan saja kita bilang, wah dia mau orang baik, sebenarnya khilaf aja gitu. Imam Syafi'i mengatakan tasattar bis-sakha'i fa kullu 'aibin yughattihi kama qila as-sakha'. Kalau kamu banyak melakukan aib, keburukan, bagi-bagi uang aja, ya. Tasattar bis-sakha' fa kullu 'aibin yughattihi kama qila as-sakha'u. Karena sungguhnya keburukan itu bisa ditutup dengan kebaikan yang kamu lakukan. Rasulullah SAW ajwad ma yakun fi Ramadan, wa kana Rasulullah SAW diriwayatkan bahwa sungguhnya ajwadu min ar-rihil mursalah. Rasulullah SAW itu berbuat baik sampai-sampai Rasulullah lupa sama dirinya sendiri, lupa sama keluarganya. Rasulullah SAW kalau sudah berbuat baik, pernah di dalam salah satu syariah Rasulullah SAW berbagi sampai pulang ke rumah ditanya makan apa, nggak ada apa-apa, kita juga lagi nunggu, kata Siti Aisyah. Rasulullah berbagi terus menerus. Kalau satu sifat ini saya dimiliki oleh seseorang, maka dia sudah patut untuk dicintai. Rasulullah SAW berkumpul semua kebaikan pada diri Rasulullah SAW. Kamulat mahasinuhu falau ahdasana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi. Rasulullah SAW adalah keindahan. Maka kalau seseorang mengenalkan kepada orang lain tentang Rasulullah SAW, tentu orang tersebut akan mencintai Rasulullah SAW dan akan terus menerus mengikuti Rasulullah SAW. Masalahnya pengenalan kepada Nabi tidak ada. Jadi sebagian orang menganggap Nabi Muhammad ya Nabi ke-25, Nabi yang terbaik, udah segitu aja. Sehingga tidak tertanam dalam hati mereka kecintaan, sehingga kalau mau nyebut nama Sayyiduna aja jadi masalah. Itu seperti tadi, baliknya ke situ. Karena mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu terkadang, ya, dengan bahasa saya ini, terkadang yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri itu terkadang Rasulullah SAW bukan kemauan dari Rasulullah, tapi karena mau nggak mau Rasulullah lakukan karena Rasulullah adalah uswah. Contoh di dalam sahih, Nabi Muhammad SAW sholat dalam riwayat sholat zuhur, dalam riwayat sholat asar, Rasulullah SAW sholat yang harusnya 4 rakaat hanya 2 rakaat. Lalu salah seorang di antara sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku siratis salatu am nasid, Dzul Yadain namanya. Dia katakan, ya Rasulullah, karena kemungkinannya antara dua. Bisa jadi sholatnya memang diqasar karena Rasulullah langsung salam, bisa jadi Rasulullah SAW lupa, karena manusia biasanya umumnya lupa. Maka ditanya, aku siratis salatu am nasid, apa jawaban Rasulullah katakan, sholatnya tidak diqasar dan saya tidak lupa. Artinya menghapus semua ini. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh Rasulullah yang kemungkinan Rasulullah tidak menginginkan untuk melakukannya, tapi Rasulullah katakan, wa innama bu'itsu musyarri'an, tapi saya diutus oleh Allah untuk menjadi contoh. Kalau kayak kita nih yang biasa lupa begitu, lupa kadang-kadang sholat ini udah rakaat ketiga apa rakaat kedua. Andai Rasulullah tidak melakukan hal seperti itu, kita mau contoh siapa? Nah, jadi yang dilakukan oleh para anbiya itu tidak sepenuhnya mereka ingin melakukannya. Kalau ini enggak, kadang-kadang itu Nabi aja abasa wa tawalla, Nabi aja. Kalau Nabi tidak melakukan hal seperti itu, kita mau cari jalan keluar dari mana? Kalau kita nih yang sering bermuka masam, mana jalan keluarnya kalau tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW? Jadi terkadang beberapa hal itu dilakukan oleh Nabi karena hanya untuk mengajarkan kepada kita. Nabi Muhammad ditanya tentang masalah orang yang ingin berkebun, bertanya kepada Nabi. Kemudian Rasulullah jawab, setelah beberapa bulan bukan malah tumbuh, malah rusak semua. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah kok malah rusak? Rasulullah mengajarkan bahwa Rasulullah bukan nggak tahu, tapi Rasulullah ingin mengajarkan. Kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan begini kok nanyanya sama Nabi begitu. Artinya Rasulullah bukan tidak tahu, tapi Rasulullah ingin mengajarkan bahwa ya para nabi itu contoh, para nabi itu adalah uswah. Kalau saja tidak, tentu ini sesuatu yang saya ingin jelaskan, ini perlu sekali kepada teman-teman saya ini. Seorang nabi, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, setelah dia diberikan kabar gembira bahwa dia akan memiliki putra.
Ya. Apa jawabannya? Dia dapat bisyarah, dapat anak laki-laki, Yahya. Apa dia katakan? Qad balaghani al-kibar wa imraati aqir. Artinya seorang nabi yang sudah matang, sudah berumur, sudah keimanannya itu sudah tinggi, diberikan anak oleh Allah, nanyanya apa? Qad balaghani al-kibar, ya Allah kok saya bisa punya anak? Saya kan udah tua. Wa imraati aqir. Istri saya sudah mandul juga, nggak mungkin punya anak. Apakah nabi ini tidak memiliki keimanan? Kamu lebih beriman dari nabi? Bukan begitu. Nabi tersebut mencontohkan kepada kita, kalau kita nih yang udah tua misalnya, atau sudah putus asa nggak bakalan punya anak, tuh lihat ada kejadian Nabi aja begitu. Pertanyaan itu terkadang mungkin bukan diinginkan oleh Nabi tersebut, akan tetapi pertanyaan tersebut menjadi uswah bagi kita. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi? Kadang-kadang ya itu masalahnya orang nggak hormat kepada Nabi karena sama-sama manusia, melakukan ini dengan istrinya begini dan dengan keluarganya begini, dengan yang dilihat dari basyariahnya. Nah, jadi kenalkan kepada teman-teman kita bahwa kita ini perlu menghormati Nabi karena Nabi adalah keindahan dan apapun yang dilakukan oleh Nabi adalah contoh tauladan bagi kita. Bukan hanya sekedar qudwah, tapi Allah katakan uswah. Di dalam segala hal Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik. Itu yang kita harus kedepankan. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.